Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari mahasiswa psikologi Universitas Trunojoyo Madura akan membahas mengenai isu yang sering banget terjadi nih di masa pandemi. Isu apa sih? Pasti penasaran kan? So, tonton videonya sampai selesai ya. Jadi sebelum lebih lanjut, kami akan perkenalan terlebih dahulu siapa saja anggota kelompok kami dari mata kuliah psikologi komunitas. Yang pertama ada Laili Maulidia, lalu kedua ada Yahamid Istimesyarah, selanjutnya ada Sayyidatin Faris Az-Zahra, kemudian ada Rahmatul Mu'afina, lalu Yusi Nadila Effendi, dan yang terakhir ada Ika Nuruswatun Hasanah. Oke, jadi di sini kami akan membahas mengenai tema atau isu yang sering terjadi saat ini, yaitu sikap intoleransi beragama sebagai dampak dari human diversity di masa pandemi, dengan menggunakan pendekatan psikologi komunitas yaitu human diversity. Jadi meningkatnya intoleransi atau kurangnya rasa menghargai masyarakat di masa pandemi akhir-akhir ini sering banget terjadi nih. Padahal kita sebagai makhluk sosial tentu saling membutuhkan satu sama lain, dan tetap harus saling menghargai meskipun memiliki banyak perbedaan. Hal ini bertujuan agar terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan tentram serta sehat secara psikologis. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan human diversity? Jadi, human diversity berasal dari kata human yang berarti manusia, sedangkan diversity yaitu keragaman. Jadi, human diversity adalah keragaman manusia. Keberagaman, menurut Wahyono dan Suseno, adalah sebagai kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, budaya, dan keyakinan hidup yang tentunya berbeda-beda. Lalu, keragaman manusia menurut Ignatius adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya, atau masyarakat majemuk. Keberagaman ini dipengaruhi oleh latar belakang demografis dan budaya, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan berasal dari dalam maupun dari luar. Nah, keragaman manusia sangat penting bagi psikologi komunitas, karena psikologi komunitas adalah bidang psikologi yang memiliki objek kajian hubungan individu, lingkungan komunitas, dan lingkungan yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan komunitas. Psikologi komunitas juga mengacu pada bidang psikologi yang lain, salah satunya yaitu psikologi sosial dan antropologi atau ilmu tentang manusia yang akan dibahas dalam video ini. Kasus intoleransi di masa pandemi ini. Indonesia merupakan negara dengan 6 agama resmi dan banyak kepercayaan lokal yang tersebar di penjuru wilayahnya, yang terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Populasi agama terbesar di Indonesia merupakan Muslim dengan jumlah lebih dari 229 juta manusia yang setara dengan 13% populasi Muslim dunia. Keragaman dan ketimpangan jumlah penganut agama ini seringkali menjadi penyebab konflik agama di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum jika kehidupan bermasyarakat di tengah keragaman Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada konflik yang mencuat akibat adanya sentimen antar golongan. Utopia kedamaian di tengah keberagaman yang dimimpikan Pancasila nampak semakin jauh untuk diraih jika melihat kondisi intoleransi antar agama di Indonesia. Kebebasan beragama sudah termaktub pada banyak pasal, salah satunya pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya. Namun, pada implementasinya, fakta yang kontras justru ditemukan di lapangan. Aksi pelarangan beribadah seakan tak pernah berhenti terjadi di negara ini. Salah satu kasus intoleransi antar umat beragama yang teridentifikasi sepanjang tahun 2020 adalah sekelompok warga Geraha Prima Jonggol yang menolak ibadah jemaat gereja Pantai Kosta di Bogor pada 20 September.
Sebagaimana tampak dalam video yang viral di media sosial dan telah tayang di situs berbagai video di YouTube, pelarangan ibadah itu dilakukan oleh segelintir warga Geraha Prima Jonggol terhadap jemaat dari Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI. Yang mana terlihat dalam video tersebut, sekelompok warga datang menghadang dengan maksud untuk menghentikan kegiatan jalannya ibadah umat Nasrani yang bernaung di salah satu organisasi gereja yaitu MD-GPDI Jabar. Adu mulut pun sempat terjadi antara GPDI dengan sekelompok warga yang dipimpin oleh ketua RT setempat. Jemaat menegaskan bahwa yang akan mereka lakukan adalah bagian dari pembinaan iman semata agar jemaat memiliki moralitas yang baik. Namun, segelintir warga itu tetap melarang jemaat tersebut melakukan ibadah. Kegiatan doa dan ibadah umat Kristiani tersebut sudah berlangsung lama, dengan pembinanya adalah Don Fripoli sebagai rohaniawan yang sudah terdaftar di kantor Kementerian Agama Jawa Barat dan tercatat sebagai pendeta di organisasi lembaga keagamaan gereja GPDI. Menanggapi hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam pelarangan ibadah tersebut. GMNI pun mendesak negara untuk mengevaluasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang memperparah pelanggaran kebebasan beribadah di negeri ini, karena kerap menjadi alat kelompok intoleran untuk melanggar kebebasan beribadah kelompok masyarakat lainnya. Peristiwa Jonggol tersebut merupakan contoh faktual dari digunakannya alasan peraturan bersama dua menteri tersebut untuk melarang warga lainnya beribadah. Dengan adanya hal ini, sebagai warga Indonesia, tentunya ada banyak harapan terkait kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Diharapkan masyarakat cerdas dalam memahami konstitusi agar kasus ini dapat disegera diminimalisirkan. Kemudian pemerintah dapat menjadi penengah di antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Berdasarkan data box.katadata.go.id, itu terdapat 7 tindakan pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh aktor non-negara pada tahun 2020 atau dalam masa pandemi di Indonesia. Nah, tindakan yang paling banyak dilakukan adalah tindakan intoleransi, seperti pada gambar di bawah ini. Sebanyak 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama terjadi di Indonesia pada tahun 2020 atau pada saat masa pandemi. Nah, dari jumlah tersebut itu ada sebanyak 184 tindakan yang dilakukan oleh aktor non-negara seperti kelompok warga, individu, dan organisasi kemasyarakatan atau yang biasa disebut ormas. Nah, pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak dilakukan oleh aktor non-negara itu berupa intoleransi, yakni sebanyak 62 tindakan. Lalu ada 32 tindakan pelaporan penodaan agama, ada 17 tindakan penolakan mendirikan tempat ibadah, dan 8 tindakan pelarangan aktivitas ibadah yang dilakukan oleh aktor non-negara. Nah, ada pula 6 tindakan perusakan tempat ibadah oleh aktor non-negara pada tahun 2020. Sementara kasus kekerasan dan penolakan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh aktor non-negara itu sepanjang tahun lalu masing-masing sebanyak 5 tindakan. Berdasarkan laporan riset ke-14 dari Setara Institut mengenai kondisi kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2020 yang mengusung judul Intoleransi Semasa Pandemi. Nah, sebab seperti pada negara yang lain, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi itu dirasakan di Indonesia dan juga mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, seperti dalam kebebasan beragama berkeyakinan,
Nah, virus COVID-19 sendiri itu sejatinya tidak mendiskriminasi penyintasnya, tetapi dampak yang ditimbulkan memperberat diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk kelompok minoritas agama atau keyakinan. Nah, dengan demikian, penting untuk mencermati konteks pandemi bagi dinamika peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, aktor negara dan non-negara, korban, gangguan rumah ibadah, dan lain sebagainya. Laporan riset ke-14 dari Setara Institut mencatat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Pembedaan peristiwa dan tindakan ini dimaksudkan untuk memastikan akurasi respon legal dari otoritas negara, sehingga secara cepat mengenali tindak pidana dalam suatu peristiwa. Nah, pencatatan pelaporan dari pemantauan reguler atas peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dipusatkan dalam sistem informasi kebebasan beragama berkeyakinan yang beralamat bebasberagama.id. Berdasarkan temuan kunci yang diperoleh dari berbagai sumber, sepanjang tahun 2020 itu terjadi 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan dengan 422 tindakan. Nah, dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah peristiwa menurun tipis, yang mana pada tahun 2019 terjadi 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Namun, dari sisi tindakan sangat melonjak drastis dibandingkan sebelumnya yang hanya 327 pelanggaran. Nah, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di tahun 2020 tersebar di 29 provinsi di Indonesia yang memfokuskan pada 10 provinsi utama, yaitu yang pertama di Jawa Barat terdapat 39 kasus, di Jawa Timur terdapat 23 kasus, di Aceh terdapat 18 kasus, di DKI Jakarta terdapat 13 kasus, di Jawa Tengah terdapat 12 kasus, di Sumatera Utara terdapat 9 kasus, di Sulawesi Selatan terdapat 8 kasus, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 7 kasus, di Banten terdapat 6 kasus, dan yang terakhir di Sumatera Barat terdapat 5 kasus. Nah, tingginya jumlah kasus di Jawa Barat itu hampir setara dengan jumlah kumulatif kasus di 19 provinsi lainnya. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan mengalami fluktuasi di setiap bulannya sepanjang tahun 2020. Nah, fluktuasi sendiri yaitu keadaan naik turun atau tidak tetapnya suatu jumlah. Seperti pada bulan Januari terdapat 21 peristiwa, pada bulan Februari terdapat 32 peristiwa, pada bulan Maret terdapat 9 peristiwa, pada bulan April terdapat 12 peristiwa, pada bulan Mei terdapat 22 peristiwa, pada bulan Juni terdapat 10 peristiwa, pada bulan Juli terdapat 12 peristiwa, pada bulan Agustus terdapat 13 peristiwa, pada bulan September terdapat 16 peristiwa, pada bulan Oktober terdapat 15 peristiwa, pada bulan November terdapat 10 peristiwa, dan yang terakhir pada bulan Desember terdapat 8 peristiwa. Nah, angka peristiwa yang tertinggi dan drastis terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang mengacu pada detail peristiwa yang dicatat. Tren pelanggaran perayaan Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day di sejumlah daerah menjadi pemicu meningkatnya intoleransi. Dari 422 tindakan yang terjadi, 238 diantaranya dilakukan oleh aktor negara, sementara 184 diantaranya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal itu menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan tindakan pelanggaran oleh aktor negara tahun lalu berlanjut. Tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara adalah diskriminasi sebanyak 71 tindakan, sedangkan tindakan tertinggi oleh aktor non-negara adalah intoleransi sebanyak 42 tindakan. Melihat potret tindakan aktor negara dan non-negara, tampak bahwa pandemi menjadi lahan subur bagi terjadinya diskriminasi dan intoleransi. Konfigurasi aktor negara dan aktor non-negara pelaku pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan tidak banyak berubah. Pada kategori aktor negara,
pemerintah daerah dan kepolisian menjadi pelaku pelanggaran tertinggi dengan masing-masing 42 tindakan. Sedangkan aktor non-negara tertinggi adalah kelompok warga dengan 67 tindakan dan ormas keagamaan dengan 42 tindakan. Sedangkan kelompok korban pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan tahun 2020 terdiri dari warga sebanyak 56 peristiwa. Dengan individu 47 korban, agama lokal atau penghayat kepercayaan 23 korban, pelajar 19 korban, umat Kristen 16 korban, umat Kristiani 6 korban, aparatur sipil negara 4 korban, umat Konghucu 3 korban, umat Katolik 3 korban, umat Islam 3 korban, umat Hindu 3 korban, umat Buddha 2 korban, dan ormas keagamaan 2 korban. Sebanyak 24 rumah ibadah mengalami gangguan di tahun 2020 yang terdiri atas 14 masjid, 7 gereja, 1 pura, 1 vihara, dan 1 kelenteng. Nah, umat Islam menjadi pihak yang paling banyak mengalami gangguan terkait rumah ibadah. Namun, perlu dicatat bahwa yang paling banyak mendapatkan gangguan adalah tempat ibadah umat Islam dari mazhab atau golongan yang oleh kelompok pelaku dianggap berbeda. Kasus-kasus terkait rumah ibadah seharusnya segera diselesaikan mengingat adanya urgensi kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19, bukan malah ditunda lebih lanjut. Seperti kasus penghentian pembangunan, penyegelan, dan perusakan masjid, gereja, kelenteng, sebagian besar disebabkan oleh produk kebijakan yang diskriminatif, intoleransi masyarakat sekitar, dan konflik internal kepengurusan rumah ibadah. Terdapat 32 kasus pelaporan penodaan agama yang dilakukan oleh aktor non-negara. Sebanyak 27 diantaranya ialah berbasis daring yang berpotensi disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19, yang membuat orang menjadi memiliki waktu luang lebih banyak untuk menggunakan sosial media karena dirumahkan. Nah, pelaporan berbasis daring ini dilakukan terhadap konten yang dianggap sesat pikir, menghina tokoh agama, bermuatan kebencian, dan bercanda yang melecehkan. Selain berbasis daring, kasus pelaporan penodaan agama juga masih terjadi di kalangan masyarakat, yang utamanya karena dianggap menyimpang dari mazhab mayoritas dan juga penistaan. Dari semua kasus ini, 17 kasus diantaranya berujung penangkapan, dan 10 diantaranya dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan penjara. Para tahanan nurani ini biasanya dijerat oleh Undang-Undang PNPS, Undang-Undang KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Ormas. Padahal beberapa pasal di Undang-Undang ITE merupakan pasal karet yang multitafsir dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum atau lex serta. Bagaimana sih cara penghindaran sikap intoleransi? Cara penghindaran sikap intoleransi itu bisa dengan moderasi beragama. Apa sih maksud dari moderasi beragama? Menurut Kementerian Agama, dari situs web kepri.kemenak.go.id menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan saat implementasikan. Orang yang memahami dan mengamalkan ajaran agama bisa terjerumus pada pemahaman dan pengalaman yang ekstrim, tidak adil, dan berlebihan. Dari sinilah kemudian cara beragama seseorang harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, sesuai pengertian moderasi itu sendiri. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Bahkan, jika seseorang memahami agama secara berlebihan, maka ia akan mudah mengkafirkan sesama pemeluk agama yang sama dianut, atau merendahkan dan menghina agama orang lain. Jadi, moderasi beragama ini bisa dijadikan cara penghindaran sikap intoleransi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak suku, ras, agama, dan adat istiadat. Makanya Indonesia selalu menggembur-gemburkan yang namanya toleransi. Tapi apa sih toleransi itu? Menurut WJS Purwadarminta, toleransi adalah sikap menghargai pendapat dan kepercayaan lain yang berbeda dengan pendirian diri sendiri. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa.
Dalam toleransi beragama dapat kita lakukan dengan cara saling menghargai antar penganut agama lain. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu saling menjaga silaturahmi dan berkomunikasi antar umat beragama agar tidak saling curiga satu sama lain. Misalnya bergabung dengan komunitas lintas iman. Maka dengan komunitas ini dapat mengajarkan kita arti toleransi yang sebenarnya dan dapat saling menyebarkan kedamaian. Hal lain juga dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Cukup hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran atau gagasan untuk saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih, Indonesia memiliki beragam suku, adat, ras, dan agama. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Dengan demikian, cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang aman dan damai dapat sama-sama kita wujudkan. Cara meningkatkan toleransi sosial untuk diri sendiri dan orang lain di masa pandemi. Toleransi merupakan sikap saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan. Nah, perbedaan yang dimaksud di sini bisa bermacam-macam, mulai dari perbedaan suku, budaya, agama, sampai dengan kondisi fisik. Walaupun terlihat mudah, nyatanya masih banyak orang yang sulit melakukan toleransi untuk mewujudkan kesetaraan sosial. Coba introspeksi diri sendiri, apakah kamu sudah memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan? Berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan toleransi sosial untuk diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, kenali diri sendiri. Sikap toleransi bisa dibangun dari kesadaran untuk mengenali diri sendiri. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan sikap kita kepada sesama. Ingat bahwa sebagai manusia kamu juga memiliki kekurangan. Sebelum menjadi orang yang intoleran, mulai kenali dirimu sendiri dan renungkan apakah sejauh ini kamu sudah memiliki sikap toleransi terhadap sesama yang berbeda atau tidak. Yang kedua, pahami perbedaan. Toleransi muncul ketika kita menghadapi suatu perbedaan, entah itu beda keyakinan atau beda kondisi fisik. Perbedaan tercipta bukan untuk mengotak-ngotakan kita kok. Justru, perbedaan tercipta agar kita menyadari bahwa di dunia ini tidak semuanya sama. Kamu harus memahami perbedaan, dan tidak mungkin setiap orang bisa menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Demi mencapai kesetaraan sosial, kamu harus menjembatani perbedaan ini dengan sikap toleransi sosial. Yang ketiga, jalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Seringkali perbedaan dianggap sebagai sebuah jurang pemisah. Padahal, jika kita mau memahami perbedaan, kamu pasti akan menyadari bahwa perbedaan itu indah. Coba membangun sikap toleransi dengan menjalin persahabatan dengan orang-orang yang berbeda denganmu. Perbedaan budaya, suku, agama, sampai kondisi fisik tidak menjadi penghalang untuk menjalin sebuah persahabatan. Bersahabat dengan orang yang berbeda akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai perbedaan, bukan malah menjauhinya. Yang keempat, berpikir secara bijaksana. Sikap toleransi terhadap sesama yang berbeda akan lahir sendirinya jika kita mau berpikir secara bijaksana. Dalam kondisi ini, bijaksana yang dimaksud adalah menyadari bahwa setiap orang tercipta dengan perbedaannya masing-masing. Walaupun kamu berbeda dengan orang lain, bukan berarti kamu harus menghindari orang tersebut. Justru, mulailah persahabatan atau silaturahim dengan orang yang selama ini berbeda denganmu. Yang kelima, posisikan diri ke orang yang kamu anggap berbeda. Kamu tak bisa selalu mengutamakan keinginan pribadimu dan memaksa agar orang lain yang kamu anggap berbeda untuk turut menyetujui keinginanmu. Kalau seandainya kamu merasa kesulitan untuk bertoleransi, cobalah untuk memposisikan dirimu kepada orang yang selama ini berbeda denganmu. Pahami bahwa menjadi berbeda bukan sebuah ancaman atau hal yang harus dijauhi. Justru, kamu harus memperlakukan orang yang berbeda dengan baik, karena jika berada di posisinya, kamu pun ingin orang lain turut berbuat baik kepadamu. Yang keenam, traveling untuk membuka pikiran. Sesekali luangkan waktumu untuk melakukan traveling. Traveling bukan sekedar untuk bersenang-senang dan jalan-jalan saja, tetapi untuk membuka pikiran. Coba kunjungi tempat-tempat yang masyarakat setempatnya memiliki keyakinan atau budaya yang berbeda denganmu. Dari sini, kamu akan lebih mampu bertoleransi terhadap perbedaan. Baik teman-teman, begitulah pembahasan mengenai isu intoleransi di masa pandemi dari kami semua. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mari kita tetap menjaga kesatuan dan saling menghargai atas perbedaan yang ada. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap jaga kesehatan.
And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.